Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa berlama-lama, kita lanjutkan ke video kedua tentang string ya, masih tetap tentang string, tapi kita coba membahas yaitu operasi pada string. Saya kasih teorinya sederhana dulu deh. Nah, ini ada hubungannya dengan array ya. Sederhananya begini. Kalau misalnya kemarin atau video sebelumnya saya punya karakter ya, kemudian saya kasih nama variabelnya itu misalnya B nih. Nah, kemudian di sini isinya 4 ya, sama dengan Agus. Agus. U S. Nah, di dalam sebuah array itu ada 4 karakter di dalamnya. Nah, aturannya adalah ini biasanya A ini disebut indeks pertama. Apa itu indeks? Indeks yaitu posisi pada sebuah nilai. Nilai itu apa? Nilai pada variabel B, yaitu nilai array-nya. Nah, sekarang biasanya bermula atau berawal dari 0. Berarti 0, indeksnya itu indeks 0, indeks ke-1, indeks kedua, indeks ke-3, di mana jumlahnya 4. Nah, kemudian kalau misalnya string juga pun sama. String. Saya punya misalnya string C. Nah, string C ini kemudian diisi dengan Agus lagi. Agus. Nah, ini juga sama. Berarti indeksnya ada berjumlah 4, di mana bermula atau berawal dari 0, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke bahasa pemrograman C-nya ya. Di sini seperti biasa saya punya include IOStream, kemudian saya masukkan include string, dan yang ketiga ada using namespace std ya. Nah, kemudian saya punya scene.get dan return 0. Nah, kita coba yang pertama itu saya punya tipe data karakter dengan nama variabelnya nama, jumlahnya 4. Himpunannya atau himpunan array dari karakter ini yaitu AGUS. Kita coba tampilkan ini ya. Nanti tampilnya pasti hasil dari karakter atau char sama dengan Agus, karena di dalam nama variabel ini, variabel nama itu Agus. Kita coba ya muncul ya. Abaikan saja karakter yang aneh ini. Biarkan. Nah, kemudian bagaimana kita memanggil karakter pada sebuah indeks tadi? Nah, kalau misalnya kita ingin memanggil, berarti kita tinggal tambahkan saja. Misalnya di sini, saya pengen menampilkan indeks ke 0. Nah, otomatis kan berarti mulainya dari 0 nih. 0, 1, 2, 3. Berarti yang akan muncul itu pasti karakter A. Kita coba. Ya, muncul ya. Kita coba keseluruhan. Misalnya di sini hasil dari karakter indeks ke. Gitu ya. Oke. Terus saya copy deh biar cepet. Tuh, 2, 3, 4. Sip. Saya panggil satu per satu ya. Berarti indeks ke 0, ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Oke. Oke, ini nggak akan sampai 4 kayaknya. Ketiga. 1, kemudian 2, 3. Sip.
running, jalankan. Oke ya, muncul ya. Hasil dari karakter indeks ke 0, A, 1G, 2U, dan 3S. Agus tertulisnya. Oke, itu untuk yang karakter. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya string nih? Nah, sekarang kita coba nih untuk yang string ya. Saya komentarkan dulu di sini. Prosesnya sebenarnya sama ya. Itu tidak ada perbedaan, cuman yang membedakan adalah tipe datanya saja. Saya gunakan komentarnya dia yang kayak gini ya. Jadi tidak di slash 2 kali, tapi agar bisa semuanya terkomentari atau tidak bisa dibaca oleh programnya atau dijalankan dianggapnya komentar, sehingga saya kasih bintang. Oke, kita coba yang string. Misalnya saya punya nama variabelnya yaitu string, kemudian saya kasih variabelnya yaitu misalnya n. Nah, gitu ya. Kemudian saya isi stringnya dengan kutip 2 ya kalau string mah. Berarti saya kasih nama Agus. Oke, sip. Sip. Kemudian saya coba copy ini ya. Dan paste. Hasil dari karakter saya tambahin biar ada bedanya. String, karakter string indeks ke 0 harusnya A juga ya muncul. Kita coba. Oke, ada error ini. Errornya no target project unknown. Oh, berarti dia di ini namanya n. Karena tidak dideklarasi variabel namanya, dia nggak kenal, dia bilang, kemudian dia menunjukkan di sini ada kuning ya kalau di apa sih namanya kode blok, berarti posisi errornya ada di sini. Nah, kemudian ini n, saya coba lagi, darah muncul ya. Hasil dari karakter string indeks ke 0 adalah A. Nah, ini pasti sama ya kalau misalnya saya gunakan yang lainnya pun pasti sama. Terus saya coba ya di sini. Sorry, kayaknya biar nggak banyak ngetik. 1 indeks ke 1. Nah, sip. Saya tambahkan 2 lagi. Indeks kedua dan indeks ke 3. Nah, di sini ya saya kasih judul misalnya menampilkan karakter pada string. Oke. Sip, mantap. Kita coba running. Oke, sip ya. Muncul ya. Hasil dari karakter string indeks ke 0 A. Kalau indeks ke 1-nya, aduh sorry ini saya belum dirubah lagi. 2, 3. Oke. 1, 2 itu U, 1 G, 3 S. Oke ya. Sip, begitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, Pak, gimana kalau misalnya saya coba indeks keempat, Pak? Nah, padahal kan indeks keempat kan nggak ada ya. Ayo kita coba ini untuk indeks keempat, apa yang terjadi? Error tidak ya? Kita running. Oke. Ini ya yang ketiga ini ya. Saya rubah dulu menjadi 4 biar ada cirinya kelihatan ketika hasilnya di running. Oke, indeks keempatnya adalah kosong, nggak error ya. Artinya apa? Nah, karena kita sudah menggunakan library ini ya, include string, jadi artinya di sini dia bisa mengatasi indeks keempat tersebut walaupun kosong, tidak tertulis, tetapi tidak ada karakternya saja. Artinya begitu kurang lebih ya. Oke, ini berarti sudah dihandle ya. Sudah dihandle sama include stringnya. Oke, selanjutnya kalau ini kita bagaimana cara mengambil karakter pada indeks tertentu. Sekarang bagaimana caranya? Saya bikin lagi di sini. Merubah karakter string
pada indeks tertentu. Nah, misalnya nanti saya punya karakter G di sini pengen saya hapus, gitu kira-kira ya. Atau saya ganti menjadi karakter lainnya. Tapi di sini saya pakai variabel lain saja, saya bikin lagi ya. String misalnya nama variabelnya adalah C sama dengan saya kasih di sini adalah cat, meong. Nah, kemudian bagaimana caranya mengubahnya? Berarti dengan cara prosesnya adalah prosesnya kita coba tampilkan dulu deh ya. Kita coba tampilkan dulu si out, kemudian C N line. Sip. N line coba muncul nggak ya? Ini kita coba ya, cat muncul di sini. Kemudian kita coba ganti, berarti kita panggil C-nya. Indeksnya di sini kan ada indeks ke 1, indeks ke 0-nya C, indeks ke 1-nya A, indeks ketiganya adalah T. Nah, di sini saya pengen ganti indeks kedua, ke 1, berarti A-nya ingin saya ganti menjadi E, gitu ya. Kemudian saya tampilkan. Kemudian saya running. Oke, error function integer. Oke, baris 23. Oke, titik komanya berarti. Bukan titik koma. Kutipnya, karena ini sebuah karakter berarti harus kita gunakan karakter di sini ya, nggak boleh menggunakan kutip 2. Kita coba jalankan. Oke ya, muncul. Yang pertama tulisan cat, kemudian yang kedua dia sudah berubah menjadi chat. Mantap, mantap. Oke ya, gitu ya. Selanjutnya, Pak, bagaimana kalau misalnya cara menyambung sebuah kata menggunakan variabel atau tipe data string? Nah, menyambung atau kalau bahasa kerennya ya, concatenation. Nah, ini bahasa Sumedangna biasa nama gitu. Nah, kemudian caranya adalah misalnya di sini saya punya string C ya, ingin saya gabungkan bisa seperti ini. Misalnya saya punya string baru nih, contoh ya. String barunya adalah D sama dengan ya gini. Terus saya panggil C-nya. C-nya kan isinya sekarang sudah berubah menjadi cat ya, karena sudah dirubah sifat coding tadi atau sifat pemrograman atau algoritma sekuensial baca dari atas ke bawah. Tadinya dideklarasikan cat, kemudian dirubah karakter pertamanya menjadi E sehingga sekarang menjadi cat ya nantinya ya. Plus cat berarti saya tambah AR. Cetar harusnya ya yang ditampilkannya. Kita coba di sini kita tampilkan. Saya panggil D. Nah, nanti seperti ini yang saya tampilkan ya. Kita running. Oke, muncul ya. Jadi cetar. Udah saya sambung menjadi cetar gitu ya. Antara kata cet, cet, dan AR. Mantap. Sip. Oke ya, itu cara pertama untuk menyambungkan kata atau concatenation ya. Ada cara lain? Ada. Hayu kita coba cara kedua untuk menyambungkan kata ya. Kita coba cara kedua, saya geser ke bawah dulu biar kelihatan ya. Misalnya di sini saya bisa langsung nyambung begini. Misalnya si out gitu ya. Kemudian D. Saya kasih plus. Misalnya di sini saya kasih biar ada spasi nantinya. Spasi membahana cek sari ini mah.
cetar membahana. Kita coba, kemudian biar rapih. Nah, di sini saya kasih N line. Sip. Oke, kita coba jalankan. Kita running. Oke ya, cetar membahana ya muncul ya. Ini cara concatenation atau concat atau menyambungkan kata pada bahasa C++. Pak, apa bedanya Pak dengan yang pertama? Nah, kalau yang pertama nih kita perhatikan C plus R ini tersisipkan atau disimpan dalam variabel D gitu. Tapi kalau ini enggak, ini mah hanya menampilkan saja, hanya ditampilkan di dalam CMD-nya saja atau compilernya saja untuk menyambungnya, tapi tidak tertanam di dalam sebuah variabelnya gitu. Itu ya, gampang ya? Oke, gampang. Cara lain, Pak. Ayo, mangga kita cara yang ketiga ya. Kita coba cara yang ketiga untuk menyambungkan kata. Oke, cara ketiga. Kita coba cara yang ketiga. Saya bikin variabel lagi deh. Misalnya string CDE yang belum ya. Kemudian saya punya sebuah variabel string dengan isinya. Misalnya yaitu Syahroni. Nah, gini ya. Bukan Syahrini, Sahroni. Oke. Nah, di sini saya akan coba gabungkan kata cetar dari variabel D ya. Berarti D dot append. Nah, ini ya. Gunakan append, kemudian kita kasih isi variabel di dalam append ini yaitu variabel E. Nah, gitu. Sip. Titik koma. Artinya apa? Ini nanti sifatnya berbeda. Kalau ini mah dia ada di dalam variabel D. Kalau ini dia akan menambahkan di belakang D-nya ketika hasilnya sudah di compiler. Kira-kira mirip-mirip dengan ini deh. Dengan yang proses yang kedua tadi gitu. Kita coba running. Oke, nggak muncul. Bentar ya. Oke, nggak muncul. Ya iyalah, nggak muncul. Belum saya tampilkan. Saya copy saja dari sini ya. Copy, paste. Nah, yang saya panggil tetap D ya, karena ini sifatnya D akan ditempelkan variabel E. Jadi nanti tulisannya adalah cetar Syahroni. Nah, membahananya nggak dibaca lagi, karena kan yang kita tampilkan adalah D gitu ya. Nah, terus kita jalankan. Oke ya, cetar Sahroni. Mantap. Oke, gampang ya, gampang. Pak, itu nggak ada spasinya. Oke. Kita tambahkan di sini saja spasi biar kelihatan. Cetar Sahroni. Oke, gampang ya. Oke, gitu kira-kira untuk video yang kedua kita bikin gampang saja. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusi secara tertib di WA group ya. Jadi untuk fungsi dari operasi pada string. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.